Candi Borobudur adalah salah satu cagar budaya Indonesia sebagai warisan budaya dunia, di mana harus dijaga kelestariannya oleh seluruh masyarakat, khususnya Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Menko Marves, menaikkan harga tiket Borobudur bertujuan untuk menjaga warisan budaya dunia. Karena seiringnya waktu berjalan, Candi Borobudur menghadapi beberapa ancaman dari alam, yaitu salah satunya pelapukan. Perubahan kenaikan harga tiket yang direncanakan berlaku untuk orang-orang atau wisatawan yang ingin naik ke stupa candi, yaitu dengan harga tiket Rp750.000 per orang. Dan tiket untuk turis asing sekitar Rp1.450.000. Sedangkan untuk tarif tiket pelajar yaitu lebih murah. Serta harga tiket untuk ke Candi Borobudur tidak mengalami perubahan, yaitu Rp25.000 untuk anak-anak dan Rp50.000 untuk orang dewasa. Persoalan tersebut mendapat banyak tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak. Maka rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves menaikkan harga tiket Borobudur tersebut masih belum benar-benar terjadi, karena akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia. Persoalan yang terjadi mendapat banyak tanggapan dari masyarakat, yaitu dari sisi negatif dan positif. Pertama, dari sisi positif atau argumentasi pro terhadap persoalan moral yang ada dimulai dari pihak Menko Marves, karena menurut mereka dengan dinaikannya tarif tiket Candi Borobudur dan membataskan pengunjung dapat meminimalisir kerusakan Candi Borobudur akibat banyaknya pengunjung yang datang, apalagi setelah pandemi COVID-19 telah usai. Nah, selain itu ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang tidak bisa menghargai Candi Borobudur sebagai situs agama Buddha. Untuk argumentasi kontra lebih banyak daripada sisi positifnya. Hal tersebut didapat dari pihak PKB yang khawatir jika rencana tarif tiket dinaikkan dapat mengurangi ketertarikan para wisata untuk berkunjung ke Candi Borobudur. Selain itu, ada perwakilan umat Buddha Indonesia juga merasa khawatir ada kecemburuan sosial yang timbul di masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Para pedagang di kawasan tersebut berpikir bahwa jika tarif tiket Candi Borobudur dinaikkan, pengunjung akan sedikit dan yang datang, dan pendapatan para pedagang di kawasan wisata Candi Borobudur akan menurun. Walaupun menginginkan agar masyarakat Indonesia dapat menjaga warisan budaya dunia dengan menaikkan harga tiket, tetapi perlu dipertimbangkan lagi mengenai harga tiket yang disarankan, karena masih banyak pihak yang belum menerima hal tersebut. Yang kedua, berdasarkan prinsip sikap baik bahwa segala persoalan yang besar maka akan berdampak besar pula pada hasilnya. Jadi harus dipikirkan secara keseluruhan dari persoalan moral yang ada. Menteri Menko Marves kembali harus memikirkan dampak yang ditimbulkan, karena masih banyak argumen kontra yang mendominasi terutama di bidang ekonomi. Selanjutnya, prinsip sikap baik mengajarkan bahwa harus dipertimbangkan semua kejadian harus dipertimbangkan di mana masyarakat Indonesia, khususnya saudara yang beragama Buddha, merasa kurang adil jika tarif tiket dinaikkan karena tidak semua orang memiliki uang sebanyak itu. Nah, sedangkan mereka akan melakukan ibadah di candi tersebut. Selanjutnya, menurut pendapat saya mengenai persoalan moral yang sudah dianalisis, memang masih banyak sisi negatifnya dibanding dilihat dari sisi positif. Karena dengan persoalan tersebut banyak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan agama. Semua tindakan harus sesuai dengan hasilnya, di mana jangan sampai ada pihak yang masih merasa keberatan. Membataskan pengunjung yang datang lebih baik daripada menaikkan harga tiket Candi Borobudur, karena nominal yang ditetapkan lebih jauh mahal dibandingkan sebelumnya, yaitu atau harga normal. Dari persoalan moral yang terjadi juga ada baiknya, di mana pemerintah bermaksud untuk menjaga warisan budaya dunia
tetapi lebih baik dengan cara lain. Karena persoalan moral tersebut tidak satu-satunya cara untuk menjaga warisan budaya dunia atau kelestarian dari Candi Borobudur itu sendiri. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut agar dapat berjalan sesuai rencana, sebaiknya dibicarakan lagi, dimusyawarahkan di masyarakat Indonesia dengan masyarakat Indonesia, yaitu melalui perwakilannya, terutama yaitu umat yang beragama Buddha karena mereka melakukan ibadah di Candi Borobudur agar mendapatkan keadilan seperti berdasarkan salah satu prinsip sikap baik yang sudah dipelajari